Halo Sobat Idol, selamat datang di channel 16 ID. Satu tempat hiburan buat kalian semua. Kembali lagi bersama aku teman-teman. Hari ini aku akan membawakan sebuah alur film dengan judul Smile. Kira-kira film horor yang satu ini ceritanya seperti apa ya? Nah, tapi sebelum kita lanjut, alangkah lebih baiknya untuk like, komen, dan juga subscribe terlebih dahulu channel YouTube yang satu ini ya, biar nggak ketinggalan dengan video yang lainnya. Cerita berawal dari keadaan sosok wanita yang sepertinya tewas akibat overdosis. Oh, ternyata kejadian itu tersebut adalah mimpi dari kenangan buruk si tokoh utama yang bernama Rose. Wanita yang bergelar psikolog ini jelas heran karena masih aja mimpin kematian ibunya di masa lalu. Rose yang bekerja di sebuah rumah sakit sudah biasa menjadi terapis bagi orang-orang stres dan hampir gila. Setelah jam istirahat habis, Rose kembali bekerja untuk menemui pasiennya. Di mana kali ini ia dihadapkan dengan seorang pasien stres akibat kalah jadi ngeslot. Ketika si pasien terus merengek, di sini kedatangan pasien lagi nih dari kalangan mahasiswi yang katanya suka berperilaku aneh. Saat bertemu, si mahasiswi yang bernama Laura terus mencoba pendekatan dengan basa-basi standar. Mendengar pertanyaan receh dari Rose, Laura yang tadinya terlihat ketakutan kini menjadi kesal karena dianggap gila. Dalam kondisi penuh cemas, Laura menceritakan tentang sosok yang mengerikan yang selalu ia lihat, di mana sosok tersebut bisa berubah wujud seperti orang-orang terdekat Laura. Bahkan sosok itu selalu tersenyum dan berkata bahwa Laura akan segera mati. Tapi bagi Rose, apapun cerita Laura, ia menganggap bahwa itu cuma halusinasi orang yang depresi aja. It's not an hallucination, no, it's real. You don't get it. It does things to me. That's okay. That's okay. Can you look at me, please? Rose jelas kaget karena Laura begitu ketakutan saat melihat dirinya. It's just us. There's nobody else here. Ketika Laura senyum dengan mimik yang aneh, Rose mencoba untuk mengajaknya kembali duduk. Lutut Rose langsung letoy setelah menyaksikan aksi bunuh diri Laura menggunakan pecahan beling. Dia pun teriak pun sudah tidak mau ketika Laura tewas dengan kondisi yang masih tersenyum. Singkat cerita, Rose ditemui temannya yang seorang polisi. Setelah menceritakan semuanya, Rose yakin perilaku dan senyuman Laura yang aneh adalah puncak dari depresinya saja. Pria bernama Joe ini pun merasa aneh dengan perilaku mondir yang pertama kali ia temukan. Sekembalinya ke rumah, Rose yang hidup sendiri masih saja kepikiran akan kejadian tadi, apalagi saat melihat darah Laura yang masih menempel di bajunya. Ketika malam hari, Rose tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang setelah sempat melihat sosok mirip Laura kedatangan si pacar sempat mengagetkan Rose, namun Rose merasa yakin penampakan itu cuma halusinasi akibat selalu kepikiran dengan Laura. Setelah menceritakan kejadian di rumah sakit, Rose memberi makan si manis yang merupakan kucing kampung bernasib, kucing komplek. Di keesokan harinya, Rose meminta berkas Laura yang katanya pernah melihat seorang dosen bunuh diri di kampus. Lalu datanglah Joe yang merasa khawatir jika sampai kejadian kemarin mempengaruhi pikiran Rose. Akan tetapi Rose berusaha terlihat baik-baik saja kepada pria yang dicintainya. Setelah pertemuan singkatnya dengan Joe, Rose melihat berkas dosennya Laura yang tewas akibat memukul-mukul jidatnya sendiri pakai palu. Dan sebelum kejadian itu, si dosen ternyata sempat tersenyum kepada Laura. Tunggu. Rupanya perilaku si dosen sama seperti Laura yang pernah tersenyum kepada Rose. Di tengah penyelidikan,
kakak Rose menelpon dan meminta Rose untuk datang ke acara ulang tahun anaknya. Sungguh sulit dipercaya saat Rose melihat sosok yang mirip Laura. Dirasa itu cuma perasaannya saja. Rose pun mengabaikannya. Carl? She's gonna die. I'm gonna die. Everybody die. You're going to die! You're going to die! Rose jelas ketakutan karena si pasien terus menyebut terus akan segera mati. Singkat cerita, Rose dipanggil atasannya setelah 2 kejadian aneh yang melibatkan Rose. Atasannya pun memberikan cuti dadakan karena menganggap Rose sedang banyak pikiran. Meskipun tak terima, Rose tidak bisa berbuat banyak akan perintah atasannya tersebut. Daripada mikirin kerjaan terus, dia membeli mainan untuk kado ulang tahun keponakannya. Ketika malam hari, Rose yang kesepian berharap pacarnya yang bernama Trevor datang. Namun karena si A masih kerja, ia harus menghangatkan diri dengan minuman harum. Saat alarm mendeteksi kedatangan sesuatu, Rose yang ketakutan heran karena pintu rumahnya masih terkunci. Alarm yang terhubung ke polsek itu pun membuat pihak polisi langsung menanyakan apa yang terjadi. Tapi tiba-tiba si polisi menyuruh Rose untuk nengok ke belakang loh. Ternyata telepon dari polisi tersebut cuma halusinasi Rose. Singkat cerita, polisi tidak menemukan siapapun di rumah Rose. Sementara Trevor yang baru datang jelas nanya dan bertanya-tanya sambil menjelaskan Rose berniat untuk memberi makan si manis yang kini entah berada di mana. Mungkin karena si manis sedang ajojing, Rose pun mengabaikannya saja. Ketika tengah malam, Rose iseng memutar rekaman percakapannya sewaktu bersama Laura. Dirasa ada yang memanggil namanya, Rose terus mengulang rekaman itu. Kesekian kalinya, Rose melihat sosok yang menyerupai Laura. Keadaan ini pun jelas membuat dia makin tambah pusing. Bahkan di acara ulang penakannya pun Rose terlihat tidak bahagia karena selalu memikirkan kejadian aneh yang terus-menerus menimpanya. Setelah acara tiup lilin, kini giliran si bocil yang berbahagia untuk membuka kado. Dan kali ini giliran kado dari Rose untuk di-unboxing. Semua orang jelas ketakutan karena isi kado dari Rose ternyata adalah si manis. Rose yang histeris pun berusaha menjelaskan jika ini bukanlah perbuatannya. It wasn't me, I swear. You have to, you see her. Setelah kejadian yang menggemparkan tersebut, Rose mengobati tangannya yang berat karena menghantam kaca. Sementara Trevor sibuk minta maaf kepada kakaknya Rose yang bernama Holly. Sekembalinya ke rumah, dia terus tidak menduga ya jika si manis itu tewas oleh sosok yang selalu ia lihat. Akan tetapi di sini Trevor malah menganggap Rose sedang depresi hingga tega membunuh si manis. Do this right now. No, Trevor. Hear yourself. I mean, Jesus Christ, you sound crazy. I am not crazy. No, please, Trevor, I'm in danger. Rose. Trevor, please. Dalam kesedihannya, Rose tidak mengerti kenapa keanehan selalu datang setelah ia menyaksikan kematian Laura. Dan kali ini, Rose merasa yakin bahwa sosok yang selalu ia lihat bukanlah halusinasi. Hingga di keesokan harinya, Rose mendatangi rumah si dosen untuk mencari petunjuk. Setelah menjelaskan maksud kedatangannya, istri si dosen menceritakan bahwa suaminya itu selalu berhalusinasi dan bertingkah aneh sebelum akhirnya melakukan bunuh diri. Lalu wanita ini menunjukkan beberapa gambar sosok seram buatan suaminya.
Dan ternyata gambar-gambar ini adalah sosok yang selalu dilihat suaminya, di mana semua penglihatannya itu bermula setelah suaminya menyaksikan seseorang yang nyengir dan melakukan bunuh diri. Wah, ternyata kasusnya seolah berkaitan ya. Dan kali ini Rose merasa bahwa ia sudah masuk ke dalam rangkaian bunuh diri ini. Lalu Rose berkata bahwa halusinasi Pak dosen itu benar-benar nyata, seperti yang dialaminya akhir-akhir ini. Akan tetapi perkataan tersebut malah membuat wanita ini trauma parah hingga mengusir Rose dari rumahnya. Di tengah ketakutannya, Rose mendatangi Joe untuk mencari tahu wanita bunuh diri yang disaksikan oleh si dosen. Ketika Joe masuk, di sini Rose menyuruhnya untuk mengecek berkas kepolisian. Meski tak diberikan alasan, Joe tetap menurut saja dengan perintahan pujaan hatinya. Dan setelah dia merupa isinya, si dosen adalah satu-satunya saksi dari kematian seorang wanita yang tewas akibat bunuh diri. Tak sampai di situ, 4 hari sebelum kematiannya, wanita itu pun pernah menyaksikan orang yang bunuh diri. Tempo gerak video. Lagi-lagi, senyuman aneh terlihat sebelum pria asing itu melakukan bunuh diri. Di hari berikutnya, Rose yang merasa terkena kutukan senyuman kematian mendatangi Holly karena bagaimanapun caranya, ia tidak mau dianggap gila oleh satu-satunya saudara yang ia miliki. Namun sekeras apapun Rose menjelaskan, Holly tetap saja menganggap adiknya ini gila. Bahkan, Holly menyebutkan kejiwaan Rose itu nurun dari ibu mereka yang gila hingga melakukan bunuh diri. Rose pun kaget karena baru tahu dengan kenyataan yang menimpa ibunya. Mungkin karena Rose waktu itu masih bocil ya, jadi ia tidak sadar ibunya seorang ODGJ. Sementara Holly yang kesal akhirnya meninggalkan Rose karena masih tak terima anaknya pernah dikadoin bangkai kucing. Di tengah kekhawatiran Rose, Joe memberikan kabar yang mencengangkan karena setelah ia telusuri, sudah 20 kasus orang yang melihat senyuman aneh hingga mengakibatkan 19 orang melakukan bunuh diri. Dan itu berarti ada 1 orang yang selamat dari bunuh diri berantai itu. Lalu Joe menyebutkan jika orang tersebut adalah seorang pria bernama Robert yang kini mendekam di penjara karena setelah menyaksikan orang bunuh diri. Robert membunuh seseorang tanpa alasan, dan 4 hari setelah Robert membunuh saksi mata dari kelakuan itu, Robert itu di sini akibat mundur. Di sini keesokan harinya, Rose itu dan juga Joe mendatangi lapas untuk menemui Robert yang selamat dari bunuh diri berantai. Saat mereka bertemu, Rose mengawali pembicaraan dengan menceritakan perilaku aneh yang dialami oleh Laura. Pria berambut transparan ini langsung syok karena menurutnya halusinasi Laura sama persis dengan yang ia alami. Hingga suatu ketika Robert menemukan kasus serupa di negara Brasil. Malahan warga Brasil berhasil selamat dari kutukan setelah membunuh tetangga. Dan karena alasan itulah Robert nekat membunuh orang tak bersalah karena bisa terbebas dari bunuh diri berantai. Sontak Rose pun kaget karena ia tak mungkin membunuh agar bisa selamat. Mendengar Rose menyaksikan kematian Laura, si Robert panik karena ia tak mau kembali terjerat ke tukang itu. Hey! Sekembalinya ke rumah, teman Rose yang juga seorang psikolog datang setelah mendengar Rose katanya sedang depresi. Wanita itu bernama Madeline. Ia pun menawarkan diri untuk menjadi terapis bagi Rose. Tapi jelas saja, Rose yang merasa tidak gila menolak tawaran tersebut. Dan tak lama kemudian, Rose mendapatkan telepon dari Madeline. Lah, terus wanita ini siapa? Dan ternyata, sosok berwujud Madeline ini adalah iblis yang selama ini mengincar Rose. Sosok ini pun mengingatkan bahwa kematian Rose sudah dekat. Singkat cerita, Rose berada di depan rumah sakit untuk membunuh agar terbebas dari jeratan iblis.
Tapi ternyata semua itu cuma halusinasi. Terlihat Rose pun tak cukup berani untuk melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Robert. Dan hingga pada akhirnya Rose membatalkan rencana mengerikannya itu. Ia pun bertekad untuk menghentikan bunuh diri berantai dengan menjadikan dirinya sebagai korban terakhir. Dan kali ini Joe sedang OTW menuju rumah bekas ibunya karena ia tak ingin ada yang melihat jika sampai dirinya dipengaruhi iblis dan bunuh diri. Bahkan di sini Joe pun tak bisa menghentikan rencana Rose yang ingin melawan iblis tukang nyengir itu. Sekian tahun berlalu, Rose kembali ke rumah masa kecilnya dulu. Tempat di mana Rose kecil bermain gatrik dan subur beling. Ketika malam datang, Rose bingung harus ngapain. Tanpa Rose sadari, di sini si iblis mulai mempengaruhinya dengan memperlihatkan sosok almarhum ibunya. Kemudian si ibu menyalahkan Rose yang tidak mencegah melakukan bunuh dirinya di masa lalu. Ia mana ngerti, dia kan masih kecil. Tapi tiba-tiba Rose sadar bahwa sosok ibunya ini tidaklah nyata. What are you? Why did you do Babe, you're all mine. Aduh, rupanya aksi bakar-bakaran tadi ternyata halusinasi juga. Tak lama kemudian kedatangan Joe membuat Rose panik karena takut kutukan akan berlanjut. Sekuat apapun Rose menolak pengaruh iblis, ia tidak pernah bisa berbuat banyak selain pasrah hingga terpengaruh untuk melakukan bunuh diri. Rose! Melihat Rose membar-mandikan pertalit, Joe jelas berharap cemas. Setelah berusaha menghentikan bunuh diri berantai, kematian Rose akhirnya dilihat oleh Joe. Dari awal memang tidak dijelaskan dari mana asal sosok iblis yang selalu mempengaruhi manusia untuk bunuh diri. Tapi yang pasti, kengerian dari teror iblis semacam ini bukanlah yang pertama dan satu-satunya. Seperti halnya yang pernah dikatakan oleh Robert, dan ketika Rose menjadi korban sang iblis, ia berusaha agar kengerian itu berhenti pada dirinya. Akan tetapi, kedatangan Joe malah membuat rencana Rose gagal, hingga jatuh pun menjadi korban yang banyak. Sang iblis yang selanjutnya, lalu bagaimana ya dengan nasib Joe? Nah, ini filmnya sudah berakhir ya teman-teman, dan diakhiri dengan ketanggungan banget ya. Tapi ya buat teman-teman di rumah, jangan lupa nih untuk selalu pantengin terus channel YouTube-nya aku. Dan kalian juga jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.